Udah, Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman wartawan yang terhormat, yang baik hati dan tidak sombong, terima kasih atas kehadirannya, waktunya sudah berkumpul di sore hari ini. Saya sebagai kakak ya dari Intan yang mungkin pada sore hari ini salah satu perwakilan kakak yang juga perempuan, di mana saya sangat prihatin dengan terjadinya kasus Intan ini. Dan seperti teman-teman semua ketahui, dan saya di sini juga mau memperkenalkan tidak hanya Intan yang hadir, tapi juga ada omnya yang mewakili keluarga besar Intan. Baik, mungkin sedikit sebelum Intan nanti akan bicara, saya akan menyampaikan sesuatu yang terkait dengan kondisi baik fisik dan mental Intan pada saat ini. Tentunya hal ini sangat mengguncang baik fisik maupun mental. Intan mengalami trauma yang cukup berat, dan tentunya juga kita besar harapan teman-teman butuh dukungan dari rekan-rekan wartawan ataupun teman-teman di rumah, masyarakat, seluruh masyarakat. Mudah-mudahan tidak terjadi opini-opini yang membuat juga Intan cukup kepikiran, karena dia memiliki fokus yang cukup berat, baik kasusnya di kepolisian ataupun juga dia harus menata hati dan fisiknya juga. Dia harus juga membagi-bagi fokusnya juga terhadap anak-anaknya juga. Terus dalam keadaan sekarang juga kami semua, baik saya, Intan dan sahabat-sahabat juga dari tim lawyer sedang juga mengupayakan bagaimana Intan ini mendapatkan perlindungan dari lembaga-lembaga terkait, baik itu dari KPAI, karena anak-anak juga butuh perhatian harus seperti apa ke depannya. Dan juga Intan mengalami ujian KDRT ini cukup lama, bertahun-tahun dari 2020, tentunya mendapatkan traumatik yang luar biasa. Sampai saat ini memar masih ada ya sayang ya. Pastinya juga butuh perhatian dari Komisi Nasional Komisi Nasional Pelindungan Perempuan yang mengalami pelecehan lah ya, dan juga butuh perhatian dari tim baik kedokteran atau psikolog, dan sebentar, maaf, dan tentunya harapannya sekali lagi saya tegaskan buat teman-teman semuanya, saya berharap tidak ada pemberitaan yang mungkin jadi melebar kemana-mana, dan memohon doanya juga dari rekan-rekan sekalian. Dan mungkin saat ini Intan mau menyampaikan beberapa poin yang terkait dengan permasalahan Intan. Silakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak teman-teman udah datang ke sini jauh-jauh. Mungkin ada beberapa hal yang mau minta klarifikasi, juga ingin mengucapkan terima kasih banyak dulu, yang pertama untuk Pak Dasko, terus Bapak Habibur Rahman yang udah membantu kasus ini, pihak Polres Bogor terutama yang cepat dalam menangani kasus ini. Kemudian untuk seluruh masyarakat Indonesia yang dari hari kejadian sampai saat ini masih terus mensupport Intan dan mengawal kasus ini. Ada beberapa berita simpang siur di luar sana yang Intan ingin luruskan terkait pencabutan gugatan. Itu tidak ada sama sekali. Saya sebagai korban selama 5 tahun ini sudah cukup banyak derita dan hidup seperti neraka ibaratnya, jadi udah nggak akan mundur. Untuk dalam proses hukum ini akan terus dilanjutkan dan meminta keadilan seadil-adilnya, agar kasus ini menjadi pelajaran juga untuk perempuan-perempuan di luar sana yang mengalami hal seperti Intan, yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, harus pick up dan nggak boleh terlalu banyak menutup diri seperti saya yang lalu. Gitu aja paling. Untuk keluarga juga pasti
Om Intan tertekan banget. Kemarin juga shock karena memang saya itu bukan tipe orang yang mudah bercerita. Jadi keluarga nggak banyak tahu tentang kasus ini, teman apalagi nggak ada satu orang pun yang benar-benar tahu detail tentang permasalahan kasus ini. Paling dari Intan itu aja. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua udah datang ke sini terus mensupport dan berharap terus mengawal kasus ini sampai mendapat keadilan seadil-adilnya. Mungkin selanjutnya pihak keluarga besarnya bisa diwakili sama Om untuk menyampaikan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tetap hukum tetap berjalan yang seadil-adilnya. Mic-nya Pak. Ya. Halo? Ya. Hukum tetap berjalan yang seadil-adilnya. Jadi saya minta dukungan juga dari bapak-bapak media supaya kita kawal bersama. Lain kata tidak bisa berasa ngomong lagi. Kita lihat aja. Baik teman-teman, mungkin itu pernyataan poin penting yang mau Intan sampaikan sudah disampaikan barusan. Karena mungkin berhubung waktu, Intan meminta boleh ada sesi tanya jawab hanya 2 pertanyaan. Dan Intan memohon pertanyaannya tidak keluar dari dari hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan Intan. Ya. Pak Mulan, tadi kan ada info kalau misalnya Kak Intan dilarikan ke rumah sakit. Mungkin bisa dijelaskan kondisinya seperti apa? Benar nggak tadi sempat dilarikan ke rumah sakit atau gimana sih? Hari pertama kejadian itu memang sudah ke rumah sakit untuk melakukan visum dan ada perawatan juga. Kalau besok kita ke rumah sakit lagi ya, karena masih banyak banget bekas luka dan memang memar-memar di badan itu masih banyak. Pokoknya mohon doanya terus ya teman-teman, semoga cepat sehat juga. Sebenarnya kondisi Intan sekarang mungkin kelihatan baik-baik aja karena emang udah biasa kayak gini. Jadi mohon bantuannya terus karena jujur aja di dalam hati paling dalam itu masih banyak banget trauma dan ingatan-ingatan tentang kejadian-kejadian, bukan hanya kejadian kemarin tapi banyak kejadian-kejadian yang lain. Kenapa sih baru sekitar sekarang kemarin beberapa akhir-akhir ini kan udah jadi 5 tahun kemarin 2020. Kenapa baru sekarang? Iya, pernah sih sebenarnya ada upaya untuk melapor, cuman memang gagal. Pernah juga udah 2 kali ke pengadilan agama, cuman ya gagal juga. Yang memang mungkin saya berpikir pelaku KDRT ini kan dulu saya nggak sadar nih apakah dia bisa berubah atau enggak. Saya berpikir dulu mungkin bisa, dia berharap banget sebenarnya untuk dia itu berubah. Cuman terakhir itu karena udah merasa kalau melakukan itu udah bukan cuma mengancam nyawa saya tapi juga nyawa anak-anak ya, yang teman-teman dia. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk melapor demi anak-anak saya juga. Beberapa tahun yang lalu itu saya nggak melapor demi anak-anak, tapi saat ini saya juga melapor demi anak-anak. Ya, kita lihat dulu proses hukumnya. Yang penting ini dulu kita fokus ke masalah ini karena mau bagaimanapun pasti di luar sana banyak banget korban seperti tadi yang masih diam. Ayo kita sama-sama bersuara, ayo kita tindas segala kekerasan dalam rumah tangga itu nggak ada lagi di dunia ini karena trauma itu semuanya lama. Jadi jangan sampai ada orang-orang yang masih kayak Intan yang dulu. Ayo sama-sama kita berjuang untuk keadilan seluruh perempuan di Indonesia. Dan mungkin sedikit update kondisi dari anak-anak seperti apa sih sekarang? Kondisi anak-anak sendiri. Jadi 2 pertanyaan. Jadi Nambah 1 lagi Kak. ya boleh nggak apa-apa. Biar genep. 6 jelas aja. Biar genep ya. Jadi 6 pertanyaan. Benar. Kalau anak-anak sih Ini dalam pendampingan siapa? ya saat ini pastinya dalam pendampingan keluarga juga pihak KPAI
banyak support dari teman-teman, banyak banget. Cuman emang kalau kondisi psikis anak-anak memang kita sedang mengupayakan psikolog anak juga, karena kan banyak melihat orang tuanya mungkin terjadi kekerasan di rumah tangga. Pasti adalah, walaupun nggak terlihat secara fisik, pasti mentalnya ada yang perlu dikonsulkan. Kalau bayi juga sekarang ya sama, kita besok akan ke rumah sakit lagi untuk konsul semuanya. Enggak, mungkin tambahin teman-teman yang perlu digarisbawahi, Intan ini dalam keadaan recovery setelah melahirkan. Jadi melahirkan tanggal 24, sekarang tanggal berapa? 18. Belum genap 30 hari. Jadi teman-teman mungkin yang perempuan khususnya bisa dibayangkan gimana sebetulnya tidak ada permasalahan seperti ini pun dia harus punya waktu untuk recovery. Perempuan melahirkan itu di agama aja pahalanya bisa, kalau dalam keadaan meninggal itu bisa syahid ya. Artinya memang perjuangannya luar biasa. Jadi PR-nya Intan ini ibaratnya makin banyak recovery dan lain-lainnya. Gitu. Sudah? Terakhir ya? Reaksi dari ibu bapak gimana kan? Kemarin sempat datang. Nangis. Kalau mama udah almarhum, kalau ayah kan sedih banget, makanya hari ini tuh nggak bisa datang karena emang masih belum siap untuk ngomong, karena mau bagaimanapun kayaknya kalau yang Intan melihat, ayah tuh lebih sedih daripada Intan deh hari ini. Jadi makanya mohon doanya teman-teman, bukan cuma buat Intan, buat keluarga kita juga ya Om, biar kita ini bisa melewati badai ini, biar cepat masalahnya juga selesai. Baik, itu aja, mohon support terus ya teman-teman. Tapi sudah dapat minta maaf dari keluarga Arno Dan mencoba untuk kebaikan atau apa. Sudah cukup kayaknya ya. Terakhir Kak Intan Sudah, ada. tidak ada lagi pertanyaan ya, karena tadi 2 jadi bercabang gitu ya. Teman-teman terima kasih atas kehadirannya. Pada prinsipnya dari saya sebagai perempuan mensupport penuh dan salut terhadap Intan yang akhirnya mau speak up walaupun dalam waktu yang cukup lama. Dan saya percaya di luar sana begitu banyak para istri, ibu yang mengalami hal yang sama, dan mudah-mudahan ini menjadi hikmah kita bersama bahwa kasus KDRT ini sebetulnya tidak boleh terjadi karena itu memang tidak sesuai dengan hukum pemerintahan dan hukum agama ya. Tidak ada agama manapun yang memperbolehkan KDRT. Dan harapannya dari Intan untuk teman-teman semuanya, mohon doanya untuk Intan, mudah-mudahan prosesnya bisa lancar dan Intan bisa cepat recovery baik fisik maupun mental dalam keadaan aman, baik-baik saja, tidak terjadi hal sedemikian lagi. Mudah-mudahan tidak ada opini-opini yang menggiring. Intan juga jadi kepikiran ya sayang ya, jangan sampai kepikiran dengan opini-opini atau pemberitaan teman-teman. Jadi mohon menyampaikan berita yang utuh, yang sesuai seperti apa yang kita sampaikan. Terima kasih teman-teman. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Mudah-mudahan sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.